Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul kebijakan e-health di Indonesia dan berbagai negara dan analisis dan manfaat dan tentang telemedicine. Peran e-health di Indonesia membutuhkan dorongan dari institusi terkait, yakni Kementerian Kesehatan, lembaga pendidikan, dan pihak sarana agar bersama-sama mampu mensosialisasikan penggunaan e-health ke berbagai daerah, terutama ke pelosok daerah yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara baik. Pengembangan e-health harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna layanan kesehatan, sehingga akan tercipta e-health yang terintegrasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Perannya itu e-health di Indonesia membutuhkan dorongan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial agar setiap orang dapat hidup produktif. Sumber daya kesehatan meliputi dari tenaga kesehatan, alat obat, fasilitas pelayanan, dan teknologi. Permenkes 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine. Jenis pelayanan telemedicine meliputi teratologi, teledokrodiografi, teresanografi, telekonsultasi klinis, dan jenis telemedicine lainnya. Baiklah, kita masuk ke judul kedua, Permenkes nomor 20 tahun 2022 tentang rekam medis. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rekam medis. Kewajiban fasilitas kesehatan, semua fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik mandiri oleh tenaga medis wajib menerapkan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang strategi nasional pengembangan government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan eksperimen yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan informasi. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 16 strategi yang berkaitan erat, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Keenam, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Baik, kita masuk ke Permenkes dalam satu sehat dan platform internasional lainnya. Yang pertama itu pembentukan dan pengelolaan platform, yang kedua itu koordinasi dan kolaborasi, ketiga
mendukung keputusan klinis dan kebijakan. Keempat, pemanfaatan data untuk masyarakat. Kelima, pengesahan dan standarisasi. Keenam, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Berikut adalah contohnya tantangan infrastruktur SDM literasi digital keamanan data pasien. Yang pertama itu ada infrastruktur, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada literasi digital, yang keempat ada keamanan data pasien. Yang selanjutnya itu ada aspek yang dibandingkan antar negara meliputi yang pertama, satu, regulasi hukum, yang kedua standar interoperabilitas, yang ketiga perlindungan data pribadi, keempat peran pemerintah dan swasta, yang kelima itu ada model pembiayaan. Baiklah, kita masuk ke judul kedua, itu ada kebijakan e-health di berbagai negara. Sementara itu, tren regional dalam penerapan telehealth di beberapa negara, yaitu yang pertama ada Amerika Utara. Amerika Utara telah menjadi yang terdepan dalam penerapan e-health dengan meluasnya penggunaan platform telemedicine, perangkat pemantauan jarak jauh, dan layanan perawatan virtual. Yang kedua itu ada Eropa. Negara-negara Eropa telah menerapkan telehealth sebagai sarana untuk meningkatkan akses layanan kesehatan khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Yang ketiga itu ada Asia Pasifik. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah menyelesaikan pertunjukan pusat dalam adopsi telehealth didorong oleh kemajuan teknologi dan meningkatkannya permintaan negara layanan kesehatan. Keempat itu ada Afrika. Praktik telehealth di Afrika ditandai dengan pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan memperluas akses layanan kesehatan di wilayah kurangnya terlayani. Baik teman-teman, kita masuk ke kasus. Kasus pertama itu pemerintah Indonesia meluncurkan aplikasi mobil CKN sebagai bagian dari transformasi digital dalam layanan kesehatan e-health agar masyarakat dapat mengakses layanan BPJS lebih mudah. Registrasi tujuan informasi, namun di lapangan terdapat beberapa kondisi seperti akses internet yang terbatas di daerah terpencil dan rendahnya literasi digital masyarakat. Misalnya dalam penelitian, analisis, implementasi e-health dan telemedicine di Indonesia. Studi kasus program JKN Elektronik Jurnal UK Bogor. Pertanyaannya yaitu jenis kebijakan e-health manakah yang paling tepat untuk mengkategorikan mobil CKN? Yang pilihan jawabannya itu ada A. Telemedicine atau telekonsultasi, B. Electronic Medical Record atau EMR atau rekam medis elektronik, C. Health Information System atau sistem informasi kesehatan, D. M-Health atau aplikasi kesehatan mobile, E. Interoperabilitas data kesehatan nasional. Jawabannya itu ada D. M-Health atau aplikasi kesehatan mobile. Penjelasannya, mobil CKN adalah aplikasi berbasis ponsel yang memungkinkan masyarakat melakukan fungsi administrasi atau registrasi, rujukan, melihat status perangkat mobile sehingga sesuai dengan konsep M-Health atau mobile health. Telemedicine berkaitan dengan layanan medis jarak jauh, misalnya konsultasi dokter via video, bukan aplikasi administratif. Kasus kedua itu ada di Australia, sistem My Health Record digunakan sebagai platform rekam medis nasional elektronik atau health record yang memfasilitasi penyimpanan data kesehatan individu agar berbagai penyedia layanan kesehatan dapat mengaksesnya. Namun muncul kritik bahwa hubungan informasi antar negara dan instruksi kesehatan digital dapat menciptakan celah monetisasi data pasien dan ancaman privasi. Terkait literatur internasional pro-serving, penelitian kebijakan EHR di Indonesia yang membahas privasi. Pertanyaannya, apa masalah kebijakan paling krusial yang dihadapi dan sistem EHR rasional seperti My Health Record berdasarkan kasus tersebut? Pilihan jawabannya itu ada A. Rendahnya adopsi oleh pengguna, B. Ketidakjangkauan infrastruktur di daerah terpencil, C. Kesenjangan regulasi perlindungan data dan privasi, D. Kurangnya standar interoperabilitas antar sistem
biaya operasional dan pemeliharaan tinggi. Jawabannya itu C. Kesenjangan regulasi perlindungan data privasi dan penjelasan referensi. Kekhawatiran terhadap penjelasan dan referensinya itu kekhawatiran terhadap monetisasi data pengguna dan ancaman terhadap perlindungan data dan privasi pasien menjadi isu kritis. Di Indonesia sendiri banyak studi menunjukkan kelemahan dalam regulasi dari implementasi perlindungan data kesehatan digital, misalnya artikel Health Personal Data Protection di Indonesia, jurnal MKID maupun Legal Analysis. Baiklah, kita masuk ke judul kedua, yaitu analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Yang pertama, manfaat telemedicine. Contohnya itu ada aksesibilitas yang lebih baik, yang kedua itu efisiensi dalam pelayanan kesehatan, yang ketiga itu peningkatan keterlibatan pasien, yang keempat ada pengurangan risiko penularan penyakit, yang kelima ada pelatihan dan edukasi kesehatan, yang keenam ada penghematan biaya, yang ketujuh dukungan hukum dan etika. Tantangan telemedicine, ada beberapa tantangan dalam telemedicine, yaitu yang pertama itu ada infrastruktur yang terbatas, yang kedua itu ketersediaan dan kualitas jaringan, yang ketiga masalah regulasi, perlindungan privasi dan keamanan data, keterbatasan aksesibilitas dan teknologi. Manfaat telemedicine dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut, yaitu aspek medis, aspek ekonomi, aspek sosial, dampak pada sistem layanan kesehatan. Teknologi yang mendukung telemedicine, beberapa jenis teknologi yang mendukung telemedicine, yaitu aplikasi telemedicine, perangkat medis jarak jauh, sistem keamanan data. Tanggapan dari masyarakat sudah bagus dan mendukung program yang kami jalankan ini. Anak muda di sana bahkan aktif memberikan edukasi terhadap orang tua yang belum berpikiran. Kasusnya, kita masuk ke sesi kasus. Kasus pertama itu Rumah Sakit XYZ mengadopsi layanan telemedicine untuk konsultasi daring agar pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit, terutama dalam situasi pandemi. Hasil survei internal menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu konsultasi menurun drastis dan pasien melaporkan kepuasan yang lebih tinggi karena kemudahan akses. Namun di sisi tenaga medis, beberapa dokter mengeluarkan gangguan koneksi, aplikasi yang kurang responsif, serta kurangnya perhatian penggunaan sistem. Pertanyaan: manfaat dan tantangan apa yang paling relevan dari kasus di atas? Pilihan jawaban pertama itu ada manfaat pengamatan biaya operasional, tantangan dan regulasi pelayanan daring. B. Manfaat peningkatan akses dan kepuasan pasien, tantangan keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi. C. Manfaat pencatatan medis otomatis, tantangan resistensi tenaga medis berhadap teknologi. D. Manfaat analisis big data kesehatan, tantangan isu privasi pasien. E. Manfaat kolaborasi institusi, tantangan interoperabilitas sistem. Jawabannya itu ada B. Manfaat peningkatan akses dan kepuasan pasien, tantangan keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi. Pembahasannya dalam penelitian dampak digitalisasi telemedicine terhadap efisiensi layanan dan kepuasan pasien di RSXYZ. Disebutkan bahwa digitalisasi layanan telemedicine secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Sintaks itu literati telemedicine secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Sintaks literati. Namun penelitian ini juga menyebutkan bahwa masih ada tantangan terkait kesiapan teknologi dan literasi digital pasien atau dokter. Sintaks atau literati. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.